Amerika Serikat melancarkan serangan skala besar ke Venezuela pada Sabtu pagi, menangkap presiden negara itu, Nicolas Maduro, dan menerbangkannya ke luar negeri setelah berbulan-bulan tekanan yang meningkat dari Washington. Presiden Donald Trump mengumumkan rinciannya dalam konferensi pers Sabtu pagi. Atas arahan saya, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat melakukan operasi militer luar biasa di ibu kota Venezuela, katanya. Trump mengklaim pasukan AS berhasil menangkap Maduro di tengah malam, dan menambahkan, "Kami akan menjalankan negara ini sampai saatnya kami dapat melakukan transisi yang aman, tepat, dan bijaksana, berdasarkan hukum Venezuela." Wakil Presiden Delcy Rodriguez biasanya akan mengambil alih kekuasaan. Tidak ada konfirmasi bahwa hal itu telah terjadi. Meskipun dia memang mengeluarkan pernyataan setelah pemogokan tersebut. "Kami tidak mengetahui keberadaan Presiden Nicolas Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores," kata Rodriguez. "Kami menuntut bukti bahwa mereka masih hidup." Senator Partai Republik Mike Lee dari Utah memposting di X bahwa dia telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, yang mengatakan kepadanya bahwa Maduro telah ditangkap oleh personel AS untuk diadili atas tuduhan pidana di Amerika Serikat. Beberapa ledakan terdengar, dan pesawat terbang rendah melintas di atas Caracas, ibu kota, pada tanggal 3 Januari. Pemerintah Maduro segera menuduh Amerika Serikat menyerang instalasi sipil dan militer. Pemerintah Venezuela mengutuk apa yang disebutnya sebagai serangan imperialis dan mendesak warga untuk turun ke jalan. Meskipun beberapa jam setelah serangan itu, banyak warga Venezuela terlihat merayakan penangkapan Maduro dengan harapan baru untuk negara yang merdeka. James Story, Duta Besar AS terakhir untuk Venezuela, menekankan skala kejahatan di bawah pemerintahan Maduro. Rezim Maduro adalah kelompok kriminal yang menyamar sebagai pemerintah, katanya dalam sebuah wawancara dengan Global News. Story menggambarkan dampak kemanusiaan dari krisis tersebut. Ada hampir 9 juta orang yang terpaksa mengungsi dari Venezuela. Ini adalah masalah hak asasi manusia, di mana rezim ini sedang didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Rubio mengatakan Maduro bukan presiden Venezuela dan rezimnya bukan pemerintahan yang sah. General Dan China menggambarkan operasi Absolute Resolve sebagai operasi yang rahasia, tepat, dan dilakukan di saat-saat paling gelap. Ia selanjutnya menjelaskan bahwa serangan tersebut merupakan puncak dari perencanaan dan latihan selama berbulan-bulan. Sebuah operasi yang hanya dapat dilakukan oleh militer Amerika Serikat. Menurut para pejabat, tidak ada anggota militer Amerika yang tewas, dan tidak ada peralatan Amerika yang hilang. Trump menambahkan bahwa ini hanyalah awal dari keterlibatan Amerika di negara tersebut. "Kita akan mengambil sejumlah besar kekayaan dari dalam tanah," kata Trump. Trump menggambarkan Maduro sebagai kepala jaringan kriminal yang bertanggung jawab atas penyelundupan narkoba dalam jumlah besar ke Amerika Serikat. Setiap perahu menewaskan rata-rata 25.000 orang, klaimnya. Serangan-serangan itu terjadi setelah berbulan-bulan tekanan dari pemerintahan Trump, termasuk serangan terhadap kapal-kapal yang dicurigai membawa narkoba dan serangan pesawat tak berawak CIA baru-baru ini di area yang dicurigai sebagai tempat berlabuh kartel. Jumlah korban jiwa dari pihak Venezuela belum dapat dipastikan. Video dari Caracas menunjukkan bangunan dan instalasi militer yang rusak, dan beberapa ledakan dilakukan